Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya April Ardianti dengan NIM 2110021 dari kelas 1A Prodi S1 Keperawatan. Mohon izin untuk menjelaskan materi konsep dasar komunikasi, jenis verbal dan nonverbal. Komunikasi merupakan kegiatan menyampaikan ide, gagasan, maupun berita baik secara langsung maupun menggunakan media perantara yang bertujuan untuk menyampaikan informasi. Komponen komunikasi ada 5. Yang pertama ada komunikator, yaitu orang yang menyampaikan informasi. Yang kedua ada komunikan, yaitu orang yang menerima informasi. Yang ketiga ada pesan, yaitu ide, gagasan, berita atau informasi yang disampaikan. Yang keempat ada media, yaitu sarana atau saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Yang kelima ada feedback, yaitu tanggapan atau respon yang diberikan komunikan. Feedback sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama ada zero, yang kedua ada positif, yang ketiga ada neutral, dan yang keempat ada negatif. Komunikasi berdasarkan arah dibagi menjadi 3. Yang pertama ada komunikasi satu arah. Komunikasi satu arah adalah komunikasi satu pihak dan tidak adanya respon atau tanggapan dari si penerima. Yang kedua ada komunikasi dua arah. Terdapat timbal balik dari komunikan. Komunikasi dua arah terbagi menjadi 3, yaitu vertikal, horizontal, dan diagonal. Yang ketiga ada komunikasi segala arah. Lambang komunikasi, huruf atau tanda yang berfungsi sebagai media yang digunakan oleh komunikator dalam menyampaikan pesan. Jenis lambang komunikasi ada 5. Yang pertama bahasa, yang kedua gerak, yang ketiga suara, yang keempat warna, dan yang kelima gambar. Bentuk komunikasi, yang pertama komunikasi interpersonal, yang kedua ada komunikasi intrapersonal, yang ketiga ada komunikasi massa, dan yang keempat ada komunikasi kelompok. Fungsi komunikasi, yang pertama sebagai komunikasi sosial, yang kedua komunikasi ekspresif, yang ketiga komunikasi ritual, yang keempat komunikasi instrumental. Jenis-jenis komunikasi, ada komunikasi berdasarkan lawan bicara. Yang pertama komunikasi pribadi, yang kedua komunikasi umum berdasarkan jumlah. Yang pertama komunikasi perorangan, dan yang kedua komunikasi kelompok berdasarkan cara penyampaian. Yang pertama komunikasi secara lisan, dan yang kedua ada komunikasi secara tertulis berdasarkan maksud. Yang pertama memberi instruksi, yang kedua nasihat, yang ketiga pidato, dan yang keempat musyawarah berdasarkan jalur komunikasi. Yang pertama ada langsung, dan yang kedua ada tidak langsung. Berdasarkan ruang lingkup, ada komunikasi internal dan komunikasi eksternal berdasarkan jalur kedinasan. Yang pertama ada formal dan non-formal. Komunikasi verbal adalah komunikasi secara lisan, sedangkan komunikasi non-verbal menggunakan media perantara, baik berupa gerak tubuh, raut muka, atau tanda yang diberikan komunikator. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.